Nah, ini patung ya, bisa ngucap dengan fasih. Wahai Ghassan bin Malik al-Amiri, ja'a telah datang apa al-haqqu kebenaran, nabiyan yang menjadi nabi, Hashimian yang bangsa Bani Hashim, maksudnya Nabi Muhammad ya. Jadi abis ngomong kayak gitu, berhalanya loncat minal ardi ke tanah, ke bumi, wasakoto dan jatuh dia ala wajhihi di atas wajahnya, maksudnya tersungkur. Kalau bahasa kita mah bundir, bunuh diri, berhalanya jatuh, wing, blum, hancur. Ola maka berkata Sayyidina Ali yang menceritakan hadis ini, fakabaro maka bertakbirlah. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abis dengar cerita itu, terus si Ghassan ini syahadat ya, maka kemudian Rasul bertakbir, Allahu Akbar. Barakati ulumi fi daraini amin. Al-hadisu at-tasi'u asyar, hadis yang ke-19. An Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Qala berkata beliau, isi hadisnya, bainama nahnu, suatu ketika kami itu ma'a Rasulillahi, bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika kami bersama Rasul, maksudnya lagi duduk ya, lagi bercengkrama, berdiskusi. Fi awalil islami, di masa awal Islam, maksudnya ketika baru bersahadat ya, bersaksi kepada Nabi Muhammad ya. Jadi pas awal Islam, lagi ngobrol, lagi berdiskusi, tapi kagak ngopi, kagak ngerokok ya. Emangnya kayak kita ngobrol ngopi ngerokok ya, Nabi mah kagak. Idwaroda, tiba-tiba datang alaina, kepada kami atau kepada kita para sahabat ya, berarti bersama Nabi ya. Datang rajulun, seseorang, ala naqatin, dengan seekor onta ya, maksudnya dia mengendarai onta. Wa qad asaro, dan sungguh membekas, apa asairu, perjalanan, fihi, di dalamnya, maksudnya kelihatan banget kalau ini orang habis jalan jauh. Kan kadang ada orang datang pada Nabi ya, kayak peristiwa malaikat Jibril ya, datang kepada Nabi. Nah itu nggak kelihatan capek ya, orang malaikat Jibril kan. Kalau ini berarti asli manusia nih, datang kepada Nabi, para sahabat yang berkumpul saat itu. Nah, wafiha, dan padanya ya, maksudnya juga termasuk terhadap si onta tadi, tampak banget ya, bekas perjalanan jauh. Wabana, dan tampak atau terlihat juga boleh, alaihi, padanya, pada si orang yang datang itu, si rajul itu yang naik onta, ana usafari, sulitnya perjalanan ya, soalnya kan gurun ya,
Jadi nggak kayak kita mah misalnya naik tronton, ya paling muka ngebul doang, ya, kotor. Tapi kalau di padang pasir enggak, beda. Ya namanya padang pasir, anginnya kencang, ya apalagi kalau ada badai pasir segala macam, ya kotor, lusuh, baju pun ikut lusuh. Nah kemudian bahwa kofa maka dia pun berhenti atau terdiam boleh, atau berdiri juga boleh. Alaina di hadapan kami. Lalu dia nyamperin. Sayyidina Ali nih yang cerita ya, datang terus nyamperin. Faqala maka berkata dia, si rojul tadi, si orang tadi, ayyukum Muhammadun, manakah di antara kalian yang bernama Muhammad? Berarti ini bukan orang Islam nih aslinya nih. Mana di antara kalian yang namanya Muhammad? Fa umaina, dan mengisyaratkan kami ila nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus para sahabat mengisyaratkan, ya bahasa kita ngasih petunjuk lah, pakai tangan. Nah, itu Nabi gitu ya. Faqala maka berkata dia, si rojul, ya Muhammadu, wahai Muhammad, aturidu, bisakah kamu perlihatkan atau bisakah engkau tunjukkan alaiya, kepadaku, ma akan sesuatu, amaroka yang memerintahkan kamu, bihi dengannya, maksudnya dengan syariat ya. Siapa yang memerintahkan? Ya tentunya Rabbuka, Tuhanmu, maksudnya Allah. Bisa nggak kamu tunjukin suatu perkara yang diperintahkan oleh Tuhanmu pada saya? Au aridu, atau aku yang menunjukkan, alaika, kepadamu, atau saya yang akan menunjukkan pada kamu, wahai Muhammad. Belum jadi orang Islam dia, panggilnya nama aja, wahai Muhammad, ma akan sesuatu, amaroni yang telah memerintahkan padaku, bihi dengannya, dengan perintah tadi. Siapa? Sonami, berhalaku, atau aku yang akan menceritakan, menunjukkan kepada engkau Muhammad, karena aku juga punya cerita nih, perintah dari berhalaku. Siapa nih, kamu yang ngasih tahu apa saya? Maksudnya gitu. Faqala maka berkata, lahu, kepadanya, kepada orang tadi yang ngomong, siapa an-nabiyyu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kemudian bilang, bal akhbiruka, biarlah aku saja yang memberitahu kamu. Ya kalau gitu saya aja deh yang bilang, saya ngasih tahu deh, saya nunjukin, saya memperlihatkan. Bima, dengan perkara, amaroni yang telah memerintahkan padaku, bihi dengannya, dengan perintah tersebut. Siapa? Rabbi, Tuhanku. Yaudah aku deh yang bilang, apa sih yang diperintahin Allah kepadaku untuk kalian? Qala maka berkata, ya perawi hadis ya, berarti Sayyidina Ali. Terus Sayyidina Ali bilang, fa'arodo, maka menjelaskan atau menunjukkan, alaihi, kepadanya, kepada si rojul tadi, siapa an-nabiyyu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menerangkan ya kepada orang tersebut tentang agama Islam. Faqala maka berkata Nabi, bunia, dibangun, apa al-islamu, Islam, ala khomsin, atas 5 perkara.
Bilangin sama Nabi, Islam itu pondasinya, rukunnya itu ada 5. Ma'asyara'itihi, dengan berbagai persyaratannya. Maksudnya dengan berbagai persyaratan Islam. Jadi kasih tahu tuh ya, bahwa yang pertama syahadat, kedua sholat, gitu, 3 zakat dan seterusnya. Dijelasin sama Nabi. Suma qala, kemudian berkata lagi dia, si orang yang datang tadi, ya Muhammad, wahai Muhammad. Ini belum masuk Islam ya. Jadi dia baru pengen tahu Islam tuh kayak gimana sih. Makanya diajarin sama Nabi, Islam tuh begini begitu. Ana adapun aku, kata si orang tadi, itu Gosanu, namanya Gosan, bernama Gosan Ibnu Malikil Al-Amiri bin Malik Al-Amiri, nama orang ya. Wahai Muhammad, perkenalkan, nama saya Gosan bin Malik Al-Amiri. Biasa kalau orang tuh kan ngobrol dulu baru nanya nama ya. Kayak kalian misalnya jalan-jalan kemana, dari mana kamu? Baru dia nanya, nama saya. Wakana, dan adalah pernah lana bagi kami apa sonamun, berhala. Sonamun itu berhala, berhala yang gede yang biasa disembah. Kami itu dulu punya satu berhala ya. Nadbahu, yang mana kami menyembelih, memotong hewan korban ya. Indahu, di sisinya, fi Rajab, pada bulan Rajab. Kalau setiap bulan Rajab kami itu suka nyembelih hewan, hewan kurban. Kayak kita, kalau kita kan bulan Zulhijjah ya, bulan haji. Nah ini orang kafir ini dia nyembelihnya di bulan Rajab. Ya. Nah, biasanya orang kalau yang nyembelih ya biasanya dia taat agama ya. Ya kalau orang ngeluarin duit misalnya buat beli kambing 3 juta, 4 juta atau patungan ya, atau beli sapi, itu kan biasanya orang taat ya. Berarti bisa dimungkinkan si laki-laki ini nih yang datang kepada Nabi itu dia bukan orang sembarangan, bukan orang biasa. Pasti dia orang yang taat sama agamanya. Buktinya dia nanya kepada Nabi ya kan tentang Islam. Terus yang kedua dia memberitahukan bahwa saya itu suka nyembelih hewan di samping berhala saya. Ya perkara dia kafir karena salah ya, karena dia musyrik menyembah berhala itu ceritanya lagi. Tapi secara umum berarti ini orang menunjukkan dia taat sama agama. Karena ya kayak kita aja lah, orang Islam aja kadang punya duit nggak mau nyembelih hewan kurban. Padahal dia punya duit. Nah ini bisa dipastikan berarti ini orang ya secara agama kemusyrikan dia, kekafiran dia, berarti dia orang soleh menurut agama dia ya, bukan menurut agama Islam. Atirotana, akan kambing muda. Jadi kambing kalau yang biasa kita tuh buat akekahan, kambing muda ya belum nyampe setahun. Kami biasa nyembelih tuh, berkorban berarti gitu. Wanata korobu, dan ya berkorban ibadah. Ya ritual kalau bahasa sekarang. Ilaihi, kepadanya, kepada si berhala tadi, si sonam. Habis nyembelih ya udah kita tuh ritual. Kalau bahasa kita tuh jikiran. Kalau orang Islam kan takbiran ya. Kalau kita tuh habis nyembelih hewan kurban kan takbiran ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Nah mungkin karena dia berhala ya jadi bukan Allahu Akbar. Berhala, berhala, berhala gitu. Bidzabahina, dengan penyembelihan kami. Kemudian mereka melakukan ritual ibadah mereka. Fa'ataro, maka suatu ketika menyembelih, indahu, di sisinya, di samping si berhala tersebut, atirotan, akan ya sembelihan kambing muda. Siapa? Rojulun, seseorang laki-laki boleh, mina, dari kami. Suatu ketika ada seorang laki-laki dia nyembelih hewan korban di samping berhala kami. Yuqalu, yang dikatakan atau disebut
lahu padanya Isomun bernama Isom. Namanya Isom. Falamma rafa'a maka tatkala mengangkat dia yadahu akan tangannya minal atiroti dari sembelihannya, ya dari kambing muda tersebut. Jadi ketika udah dipotong nih ya, terus kambing ini kan mau diangkat nih, jadi ya disembahin gitu ya ke berhala tuh. Lah tiba-tiba Sami'a mendengar. Sami'a maka dia mendengar sautan akan suara min jaufi sonami dari perutnya si berhala. Jadi pas dideketin ke berhala tadi, berhalanya bisa ngomong. Ya Isom. Coba kita kalau lagi di samping patung bisa ngomong, kaget jadi. Brian, Adit lagi main apa? Main efek. Ya Isom, wahai Isom. Nah berhala nih ngomong nih. Ja'a telah datang apa al-islamu Islam. Isom, Islam itu telah datang. Wabatolat dan telah batal apa al-asnamu berhala-berhala. Maksudnya nggak berlaku lagi. Udah kamu jangan nyembah berhala lagi. Islam udah datang pada kamu. Maksudnya udah ada Nabi Muhammad ya. Walaupun saat itu mereka belum kenal. Makanya ini kan ada orang yang datang ya, si Gosang ini menuju Nabi ya, menceritakan kejadian itu. Wa hufidhat dan terjaga apa adima'u berbagai darah. Darah-darah. Maksudnya nggak boleh kita kalau udah masuk Islam menumpahkan darah. Ya, jadi kalau udah Islam, udah kita jadi saudara semua. Walaupun mungkin nggak satu nasab, walaupun mungkin nggak satu suku. Tapi ketika kita udah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka kita semuanya bersaudara. Haram buat kita menyakiti, apalagi sampai menumpahkan darah, berantem, mukul segala macam nggak boleh. Wa wusilat dan ya, disambung apa al-arhamu berbagai persaudaraan. Ya, kayak kita nih lagi tadabbur alam menyambung tali silaturahim, ya, menyambung tali persaudaraan. Karena belum tentu kalian kalau hari-hari biasa kumpul bareng begini, makan bareng, ya paling ngumpulnya kalau anak-anak mabar doang, ya. Tapi kan nggak pernah makan bareng. Tapi kalau sekarang kita kata Bu Rabrom, kita makan bareng, main bareng. Sesekali harus untuk memperkuat persaudaraan. Wa zaharat dan telah tampak atau telah muncul apa al haqiqatu, ya hakikat kebenaran. Kebenaran telah datang. Wassalamu, ya, wassalam dan keselamatan. Nah, ketika mendengar bahwa berhalanya bisa ngomong, fafariha maka senanglah siapa Isomun si Isom. Si Isom senang ngedenger berhalanya bisa ngomong kayak begitu. Waduh, berarti udah ada nabi nih kali ini. Lidzalika karena hal tersebut. Wa kharaja maka keluarlah dia. Keluar tuh si Isom. Yakhbiruna halnya alif singkatannya dalam keadaan memberitahukan atau mengabarkan peristiwa tersebut kepada kami. Terus dia ngomong tuh masih Gosan ya dan kawan-kawan lain yang pada nyembah berhala. Saya begini begitu. Summa waqa'a kemudian datang ilaina kepada kami apa khobaruka kabar atau beritamu ya Rasulullah. Nah ini baru mulai ngucap nih. Oh tadi kan ngucapnya Muhammad aja kan. Ini ngucap ya Rasulullah. Udah mulai dia. Mulai dulu. Titik. Fala makana maka tatkala lewat atau telah terjadi ba'da ayamin setelah beberapa hari. Beberapa hari kemudian
Ataro maka menyembelih, indahu di sisinya, di samping berhala. Terjadi lagi peristiwa nih, ada orang nyembelih di samping berhala yang mereka sembah itu. Rajulun seseorang, yuqalu yang diucap atau yang dipanggil, lahu padanya, Torikun bernama Torik. Kalau tadi namanya Isom, nah ini namanya Torik. Falamma rofa'a maka tatkala mengangkat, si Torik ini ketika mengangkat, yadahu akan tangannya, sama kayak tadi, anil atiroti dari sembelihan tadi, kambing muda dia, sami'a maka mendengar dia, sautan akan suara, sama ya, mendengar suara tanpa rupa, yaqulu yang terucap, min jaufihi dari perutnya si berala, dari perutnya patung, ya Torik, sama nih, wahai Torik, Bu Isa telah diutus. Siapa an-nabiyu? Seorang nabi. Torik, udah diutus nih, seorang nabi. As-sodiku yang sodik, yang jujur, yang amanah. Waji'a dan telah diberikan dia biwahyin dengan wahyu. Natikin yang terucap, minal azizi dari Allah yang maha mulia, al-khaliqi yang maha menciptakan. Sama dikasih tahu kayak si Isom. Torik, udah ada sekarang seorang nabi yang udah bisa dipercaya sama kamu. Dia jujur, dia datang pakai wahyu, ya, terucap dari Allah yang maha mulia dan maha menciptakan. Fakhoroja maka keluarlah, ya si Torik tadi, yasihu halnya dalam keadaan berteriak. Kalau tadi mah Isom kagak, kalau Isom biasa aja, sini deh, tadi berhala ngomong. Nah ini kalau Torik enggak, teriak dia. Woi. Finasi pada manusia, pada orang-orang, bidalika dengan hal tersebut. Dia bilang, woi, berhala bisa ngomong, berhala bisa ngomong. Ya, orang-orang kan nanya, ngomong apa? Begini gitu. Udah ada nabi sekarang. Fakowiyat maka menguatlah, apa akhbaruka, ya berita tentangmu wahai nabi. Wah semakin kuat tuh. Kalau baru satu orang kan belum kuat ya. Ini orang kedua nih, ya sama kayak tadi, pasti orang soleh, orang yang nyembelih hewan kurban, nggak sedikit ya kan. Orang yang punya duit tapi dia nggak nyembelih hewan kurban, berarti orang menyembelih hewan berarti dia punya duit dan tentunya beriman pada Allah. Ya dalam hal ini beriman pada berhalanya, maksudnya gitu, berani berkorban. Indana di sisi kami ya Rasulullah. Fakunna maka ya adapun kami, kejadian tersebut ya, saat itu berada kami bainal mukadzibi, di antara orang yang mendustakan, ya, maksudnya mendustakan kamu wahai nabi, wal musaddiqi dan membenarkanmu. Tapi dari kejadian itu, maksudnya kaum dia nih yang nyembah berhala, ya terbagi dua. Ada yang mendustakan nabi, ya nggak percaya maksudnya. Ada yang membenarkan nabi, ada yang percaya, bener tuh Muhammad tuh gitu. Walama kana maka tatkala telah lewat atau telah terjadi, mundu salasati ayamin, ya baru saja atau kira-kira 3 hari yang lalu. Nah ini ceritanya dia nih, si Gosan. Nah nabi ini 3 hari yang lalu nih, baru aja atartu menyembelih aku menyembelih, ana ya adapun aku, ya saya nih menyembelih, atirotan akan suatu sembelihan, ya sembelihan kambing muda.
Nah ini 3 hari yang lalu Nabi saya yang nyembelih. Ya, kalau sebelumnya saudara saya, ya si Isom, terus si Torik. Nah ini 3 hari yang lalu saya yang nyembelih nih. Ila dalika sonami, untuk si berhala tersebut. Lah sama kejadiannya. Falama rofa'tu, maka tatkala mengangkat aku, ketika saya mengangkat yadaya akan tanganku, minha darinya, pas saya persembahkan itu berhala, sami itu mendengar aku, sautan akan suara alian yang keras, suaranya kenceng, min jaufi sonami, dari perut si berhala. Ngomongnya ya kulut, yang terucap, bilisanin, dengan lisan, dengan ucapan, fasihin, yang fasih. Ini ngucapnya fasih banget. Nah, kita yang ngomong manusia yang ngucapnya kagak fasih. Nah ini patung ya bisa ngucap dengan fasih. Ya Ghassan bin Malik, wahai Ghassan bin Malik al-Amiri, Ja'a telah datang apa al-haqqu, kebenaran, nabiyan yang menjadi nabi. Wahai Ghassan, ya, telah datang kebenaran, seorang nabi Hashimian, yang bangsa Bani Hashim. Maksudnya Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad kan keturunan Bani Hashim. Bituhamata, di tanah Tuhama, ya, maksudnya antara Mekah ya. Linasirihi, untuk orang yang membantu. Itu bukan ya tuh, itu bihi. Bihi dengannya, maksudnya dengan al-haq ya, dengan kebenaran. Assalamatu, adapun keselamatan. Maksudnya kalau ada orang yang bisa membantu dia, membela dia, maka dia bakal dapat keselamatan. Orang yang membantu Nabi tersebut. Wal khadilihi, dan bagi orang yang membiarkan atau merendahkan kebenaran Nabi itu, maksudnya kebenaran Nabi Muhammad, an-nadamatu, penyesalan, dia bakal menyesal. Hadian, halnya yang menunjukkan atau memberi petunjuk. Nabi tersebut soalnya dia memberi petunjuk. Wadaiyan, dan mengajak atau berdakwah, ya, tentunya mengajak beribadah, menyembah Allah, ila yaumil kiamati, sampai hari kiamat. Titik. Sumartafa'a, kemudian ya melompat si berhala tadi. Wow, jadi abis ngomong kayak gitu, berhalanya loncat. Wow, kan keren tuh. Minal ardi, ke tanah, ke bumi. Ya. Wasakoto, dan jatuh dia si berhala tadi, ala wajhihi, di atas wajahnya, maksudnya tersungkur. Ya, kalau bahasa kita mah bundir, bunuh diri. Berhalanya jatuh, wing, blum, hancur. Berhalanya sendiri tuh. Ola, maka berkata Sayyidina Ali yang menceritakan hadis ini yang ngomong Sayyidina Ali ya, yang nyeritain ya. Oh, berarti bener. Fakabaro, maka bertakbirlah. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abis dengar cerita itu, terus si Ghassan ini syahadat ya, maka kemudian Rasul bertakbir, Allahu Akbar. Wakabaro, dan bertakbir pula siapa? Ashabuhu, para sahabat-sahabatnya, para sahabatnya. Ma'ahu, bersama beliau, bersama Nabi. Sahabat juga pada teriak ya, pada bertakbir, Allahu Akbar.
Waqala maka berkata siapa Ghosanun si Ghosan. Wa qad qultu dan sungguh berkata aku salasata abyatin akan 3 bait, 3 syair. Kalau kita mempunyai syair ya, puisi atau lagu. Minasyi'ri dari syair atau dari puisi lagu. Jadi ketika kejadian tersebut si Ghosan ini kemudian bikin syair, bikin lagu. Ya, bikin puisi. Afata'danu, apakah engkau memberi izin li kepadaku ya Rasulullah? Ya Rasul, engkau ngasih izin gak kepada saya an unsyidaha, untuk melantunkannya, untuk menasyidkannya. Ya, nasyid itu lantunan. Ya Rasul, boleh gak engkau ngasih izin saya buat melantunkan syair yang saya baca atau saya lantunkan ketika saya mendapatkan kejadian peristiwa tadi. Fa'adana maka memberi izin siapa Rasulullah, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul memberikan izin, ya udah lantunkan. Syair seperti apa itu? Jadi syair itu kalau bahasa kita lagu ya. Nah ini juga dalil, siapa bilang lagu itu kagak boleh? Boleh. Selama syairnya bagus, selama lagunya bagus, ya nggak ada masalah. Ini sahabat sendiri, dia melantunkan syairnya kepada Nabi. Apa lagunya? Ini lagunya. Asra'u sayron fi talabin bisahlin wa huznin fi biladin minaramali li ansura khairan nasi nasran mu'azzaran wa akidu hablan min hibalika fi hubli wa ashhadu anna allaha haqqun muwahidun wa hadha adyanu bihi maqal taqadami ba'li. Asra'u, aku mempercepat, aku bergegas, sayron akan perjalanan, fitolabi untuk mencari Nabi, bisahlin di tanah yang datar. Wah, saya berkeliling, maksudnya gitu ya, saya berpetualang dalam perjalanan saya mencari seorang Nabi yang namanya katanya Muhammad di tanah datar, wahusnin, dan di pegunungan, naik gunung turun gunung, dari bukit terus di biladin, di daerah atau di suatu tempat negara juga boleh, minar romali yang berpadang pasir. Padang pasir saya lalui, saya lewati. Li ansuro, agar bisa membantu. Jadi tujuannya dia mendatangi Nabi supaya bisa ngebela, bisa ngebantu, bisa menolong. Khairon nasi, akan sebaik-baiknya manusia. Ya maksudnya Nabi Muhammad khairun nas, sebaik-baiknya orang. Nasron, dengan suatu pertolongan. Mu'azzaron, yang dikuatkan atau yang dikokohkan. Saya akan nolong dia, maksudnya gitu. Saya akan bantu dia, saya akan bela dia. Membela Nabi, membela agama tuh macam-macamnya banyak ya. Termasuk kalian ngaji, nah itu juga membela Nabi, membela agama. Cuman kita gitu, kagak adil lah. Kadang kita, misalnya yang kecil atau yang gede, kita ngobrol sama temen sejam 2 jam kuat, 3 jam kuat, sambil ketawa-ketawa, ketiwi-ketiwi. Tapi giliran ngaji, ya belum ada sejam udah pegel ya kan, tangan pegel. Coba kalau main game, kuat aja tuh ya. Nah iya tuh. Nah itu namanya kita berarti nggak adil. Kenapa giliran ngaji, tangan pegel, keringetan. Tapi kalau main game coba kagak ada tuh, nguap aja kagak ya kan. Nggak ada nguap bola, kagak ada, seru aja kan. Atau di 2 jam ya kan.
Makanya ya kita harus belajar adil. Kalau kita nongkrong sama teman, main sama teman semangat, ya berarti ngaji juga harus semangat. Kalau nongkrong sama teman, main sama teman semangat, berarti sholat juga harus semangat begitu. Kalau makan kita aja senang, gembira, ya berarti kalau ibadah juga gitu, sama harus adil. Kalau mau meremut semua. Ngaji meremut nih, tangan pegel, meremut. Harusnya main game juga gitu. Capek, udah kayak, tapi kan nggak ada ya kan? Ya, seru aja udah. Nah, itu anehnya kita tuh. Nah, jadi salah satu cara membela Nabi ya, kalau masih ada Nabi enak ya kan, kita datang pada Nabi, bela Rasul gitu. Wa akidu dan aku menguatkan hablan akan tali atau jalinan maksudnya di sini. Tali min hibalika dari ikatan-ikatanmu. Ikatan-ikatan Nabi fi hubli dalam ikatanku. Saya akan kuatkan ikatan saya kepada ikatan engkau ya Rasul. Maksudnya supaya bersambung ya. Jadi inti daripada kita ibadah segala macam, kenapa ngikutin ulama, belajar segala macam ya, ya tujuannya itu untuk ngikat kekuatan kita. Kalau bicara belajarnya, ya kita bisa aja belajar lewat buku. Ya kita bisa aja beli buku, apalagi sekarang udah ada YouTube segala macam. Tapi apakah jalinan itu terikat sampai kepada Rasulullah? Belum tentu. Karena kita nggak tahu apakah isi buku tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kita ngelihat medsos misalnya gitu ya, apakah ustadz yang ceramah bisa dipertanggungjawabkan? Lah kitanya mah kenal sama dia, lah dia juga kan kenal sama kita. Maksudnya begitu. Nah makanya diantara cara yang mahal dalam Islam itu ya, khususnya dalam segi menuntut ilmu, ya kenapa kita disuruh ngaji, disuruh datang ke majlis taklim, ya disuruh kenal sama ustadz, sama ulama, sama kiai, sama habib. Tujuannya itu supaya terjalin atau terikat sambungan yang kuat ya dari kita kepada para ulama, kepada beliau-beliau ya, terus dari beliau-beliau kepada guru-guru beliau, terus kepada para sahabat sampai kepada Nabi. Tujuannya itu. Wa asyhadu dan aku bersaksi annallaha bahwa sesungguhnya Allah itu hakun, hak, benar. Sekarang saya bersaksi wahai Nabi bahwa Allah itu adalah sesuatu yang benar. Maksudnya Tuhan yang pantas disembah. Muwahidun yang esa. Itu aslinya muwahidun, tapi karena darurat nazom, ya kalau dalam kitab-kitab nahu ya misalnya, karena di atasnya tuh muaziron. Muaziron kan fathatain, makanya di situ muwahidan. Jadi boleh dibaca muwahidan. Sebetulnya bukan muwahidan, yang benar muwahidun, naat dia. Wahada pun ini itu adianu ya, aku beragama atau aku percaya, maksudnya lebih kepada percaya. Bihi dengannya. Kalau begitu sekarang saya percaya sama Tuhan saya itu ya, maksudnya Allah yang satu tersebut. Maqalat selama berpindah. Maqalat selama berpindah. Qadami telapak kakiku. Nakli akan sandalku. Selama telapak kaki saya masih bisa berpindah ke sandalku. Itu maksudnya masih hidup ya. Selama saya masih hidup, maka saya akan tetap berpegang teguh kepada agama ini dan membela agama ini. Gitu ya. Terus berarti siapa itu yang masukin patung tersebut? Kan mustahil ya patung bisa ngomong. Terus siapa itu yang masukin? Ya tentu nggak bukan adalah bangsa jin. Jin yang masuk ke dalam tubuh patung tersebut. Bisa, sangat bisa sekali. Jin apa ya? Pasti jin muslim ya, bukan jin kafir ya. Ini jin muslim. Qala berkata Sayyidina Ali, periwayat hadis, wa awaluman dan adapun orang yang pertama kali orang aslama yang masuk Islam ba'dal wahyi setelah wahyu, maksudnya setelah Nabi Muhammad menerima wahyu,
Siapa orang yang pertama? Itu Khadijatun, pertama Sayyidah Khadijah, istrinya Nabi Muhammad sendiri. Ketika Nabi mendapat wahyu yang pertama ya di Gua Hiro dari malaikat Jibril, Allah memerintahkan Iqra, baca. Nabi bilang la aqra, saya nggak bisa baca. Terus dan seterusnya ya. Nah, maka orang yang beriman pertama kali bahwa beliau adalah seorang utusan Allah, yaitu istrinya sendiri, yaitu Sayyidah Khadijah. Suma Abu Bakrin, kemudian sahabat Abu Bakar. Baru yang kedua sahabat Abu Bakar. Suma Aliun, kemudian yang ketiga Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali ini sahabat yang paling muda, yang pertama kali masuk Islam. Suma Zaid bin Harisah, kemudian sahabat Zaid bin Harisah. Suma Omariyatun, kemudian yang kelima Omariyah. Jariyatun, yang jariyah. Ini ada yang mengatakan jariyah nama dia, tapi ada juga yang mengatakan secara bahasa yaitu artinya seorang budak perempuan. Suma Hamzata, kemudian Sayyidina Hamzah, ini pamannya Rasul. Suma Utsmana, kemudian Sayyidina Utsman. Suma Zuhairu, kemudian Sayyidina Zuhair. Suma Abu Ubaidah binul Jarrah, dan kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah. Suma Tolhata, kemudian sahabat Tolha. Suma Zubairu, kemudian sahabat Zubair. 11 tuh ya. Ridwanullah, semoga meridhoilah Allah Ta'ala alaihim, kepada mereka, maksudnya kepada yang disebutin tadi ya. Sehingga Khadijah, Abu Bakar, Ali, Zaid ya, dan seterusnya. Ajma'ina, semuanya. Lah kok ini Sayyidina Umar gak disebut? Iya, Sayyidina Umar termasuk agak belakangan ya. Sayyidina Umar itu orang ke-40. Tadi kan gak disebutin, gak nyampe 40, cuma 11 doang. Sayyidina Umar itu orang ke-40 yang masuk Islam. Nah ini disebutin cuma 11 doang. Wa aslamu, dan masuk Islam mereka. Mereka semua masuk Islam. Wa khatamu, dan mereka menyembunyikan Islamahum, akan keislaman mereka. Kemudian mereka menyembunyikan keislaman mereka, ngumpet supaya nggak ketahuan. Minal kufari, dari orang-orang kafir. Jadi dakwah pertama Nabi itu sembunyi-sembunyi ya. Nggak kayak sekarang, kalian enak ngaku Islam gak ada yang marahin, gak ada yang ngebully, sholat bebas. Nah, Nabi itu periode pertama awal-awal dakwah itu sahabat itu sampai nggak ada yang berani ngaku dia agamanya Islam, bahwa mereka sudah nggak lagi menyembah berhala, ngumpet. Karena kalau ketahuan itu bisa dipukulin, dibully, ya bahkan diancam dibunuh. Misalnya siapa yang masyhur, kalian mungkin sering dengar cerita Sayyidina Bilal ya. Bilal itu kan sampai diseret-seret loh, nggak pakai baju, di atas kuda diseret, bayangin tuh, pakai tali. Itu kalau nggak dibayarin sama Abu Bakar, wah itu bisa mati itu. Disuruh balik lagi untuk nyembah berhala. Sayyidina Bilal bilang enggak, ahad, Allah ahad. Udah gitu. Selama diseret sama majikannya itu. Akhirnya kemudian Sayyidina Abu Bakar karena kasihan dibayarin nggak tanggung-tanggung 1000 dinar. 1 dinar itu 6 juta kali 1000 berapa itu? Wah, bisa bikin pila itu puncak. Bayangin. Dibayarin sampai segitu. Karena memang ya kalau orang masuk Islam di zaman dulu itu mereka bakal terhina. Sampai kemudian masuklah Sayyidina Umar ya. Orang ke-40. Nah, Sayyidina Umar pas masuk Islam kemudian separuh nantangin sama Nabi. Ya, dia bilang, "Ya Rasul, apakah agama ini benar?" Ya, kata Nabi Muhammad, "Ya tentu benar lah. Buktinya kamu juga percaya masuk Islam." Nah, terus dibilang sama Sayyidina Umar, "Kalau benar agama kita, terus ngapain kita ngumpet? Ada juga yang ngumpet orang yang salah. Lah kita kan benar, ngapain ngumpet-ngumpet? Udah, mulai sekarang Nabi, kita maju. Kita dakwah terang-terangan."
Akhirnya sejak saat itu Umar itu kemudian mendekingi Nabi dakwah kemana-mana. Sampai presidennya Mekah saat itu ya Abu Jahal, terus kemudian Abu Lahab segala macam tokoh-tokoh kafir Quraisy didatengin sama Sayyidina Umar. Diancam sama Sayyidina Umar, jangan sampai kalian macam-macam sama Muhammad. Kalau kalian macam-macam sama Muhammad, maka saya akan memburu kalian. Karena Sayyidina Umar itu salah satu jagoan lah ya di kota Mekah saat itu. Nah, titik. Summa nazala, kemudian turun. Siapa yang turun? Jabrailu, malaikat Jibril. Faqala, maka berkata beliau, malaikat Jibril ngomong, ya Muhammadu, wahai Nabi Muhammad, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala itu yukri'uka, menyampaikan padamu assalama, akan salam. Wahai Nabi, engkau dapat salam. Nabi mah ya, salamnya dari Allah. Kita salamnya dari siapa? Ini dari teman doang. Kagak penting maksudnya. Dia dapat salam dari siapa? Dari Ibrahim. Kagak penting. Apaan? Ini mah Nabi salam langsung dari Allah. Wa ya'muruka, dan Allah memerintahkan padamu. Allah merintahin apa? Di antadua, nah nih, untuk berdakwah, untuk mengajak anasa, akan manusia, akan orang-orang, ngajakin orang-orang ilal islami, ke agama Islam. Udah mulai sekarang kamu serukan orang-orang supaya masuk ke dalam Islam terang-terangan. Wah, Nabi dibilang kayak gitu, nurut, nggak pakai pikir-pikir lagi, nggak ngomong kan saya umatnya masih sedikit, kagak.